Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrulum. Saya dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, dari jurusan Prodi Sejarah. Saya dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Jalan Era Kartini. Jalan R.A. Kartini terletak di Kelurahan Muara, Cijungung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Jalan R.A. Kartini. Berbagai kota dan kabupaten tentunya memiliki sejarah masing-masing, seperti nama jalan di kota Rangkas Bitung. Beberapa di antaranya menggunakan nama pahlawan sebagai bentuk kenangan terhadap jasa para pahlawan. Salah satunya adalah Jalan R.A. Kartini. Nama ini berasal dari tokoh yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879, meninggal di Rembang, Hindia Belanda, 17 September 1904, pada umur 25 tahun. Lebih dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini, tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama ibunya bernama M.A. Ngasiroh, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Tekuwaur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwana, 4 garis keturunan Bupati Sosroningrat, bahkan dapat ditilitik kembali ke istana Kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangarim menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di pengarah praja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wadena di Mayong, peraturan kolonial waktu itu, mengharuskan seorang bupati benterikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasiroh bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Worjan, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Worjan Tidjiworomo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Jojoningro, diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Els Aeroface Playgirls School, memajukan perempuan pribumi. Kartini memajukan perempuan pribumi. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun dia harus tinggal rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri untuk menulis surat kepada teman-temannya. Korespondasi yang berasal dari Belanda, salah satunya adalah Ros Averdan yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa advancement by perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar
Semarang, The Lokomotif yang sudah diasuh Peter Brosford. Ia juga menerima Lestermore, paket majalah yang diadakan toko buku kepada langganannya. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda The Hollands Lily. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di Handels Lily. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku-buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 terdapat judul Max Havelaar dan surat-surat cinta karya Multatuli yang pada November 1991 sudah dibacanya 2 kali, lalu The Spiritual, Kekuatan Gaib karya Lois Covers, dan kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Auguste de Witt yang sedang-sedang saja, roman feminis karya Nyonya Gospel, The Zong Van Wyck, dan sebuah roman anti perang karangan Bertha von Sutter. Di Waffen-Nieder, letak senjata, semuanya berbahasa Belanda. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Hadiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Zoe Salit Tujeningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van der Vendel, seorang tokoh politik etis. Suratnya jadi buku. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abandon mengumpulkan dan membukukan suara-suara yang pernah dikirimkan Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abandon saat itu menjadi sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajaan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door. Pada tahun 1922, Balai Pusaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dan dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Boyah Pikiran yang merupakan terjemahan oleh 4 saudara. Kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Ter versi Armizin Vane, seorang sastrawan pujangga baru. Armizin membagi buku menjadi 5 bab pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensiannya. Versi ini sempat dicetak sebagai Sebel kali surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris, juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Shreve. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Sunda. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian. Sangatlah menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan siswa di seluruh Nusantara. Lagu Ibu Kita Kartini menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Kini kemerdekaan kaum wanita diwujudkan dalam konsep emansipasi wanita. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagai besar surat-suratnya
berisi keluhan dan kegagalan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai menghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan, menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya. Surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar pada perkenalan dengan Kristen Stella. Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi sensul kaum muda Eropa. Dia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat hubungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal dan harus diintimidasi mati. Surat-surat Sargent banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus didapati ketika Barosia Sita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang ini golong mat benteng telah mensekolahkan anak-anak perempuannya meski Esojama, pada surat-surat Kartini tertulis pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi sebagai besar. Surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan. Roni banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi Kangka mencipta menjadi perempuan Jawa yang lebih maju, meski memiliki seorang ayah yang tergolong Max karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke surga. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pada tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April. Sebelum menutup video saya akan memberitahu selain di Indonesia, Jalan Kartini juga digunakan di beberapa negara seperti di Belanda. Yang pertama di Utrecht, di Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.